Baik, selamat siang seluruh perwira Pertamina yang saya banggakan. Selamat datang di edisi Special Knowledge Sharing hari ini Kamis 3 September 2020. Perkenankan saya Yohana akan menemani Bapak Ibu semua seluruh perwira Pertamina hingga tepat pukul nanti 2.30 di Knowledge Sharing kali ini dengan tema Legal Preventive Action. Judul yang kami usung adalah Hukum Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi, Resiko dan Pencegahannya di Lingkungan Pertamina dan Afiliasinya, yang merupakan hasil kolaborasi fungsi HRNGA bersama dengan fungsi legal di Subholding Upstream Pertamina Hulu Energi. Baik, telah hadir bersama kita pada siang hari ini Direktur Utama Subholding Upstream Pertamina Hulu Energi, Bapak Budiman Parhusit. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat datang, Bapak Budiman. Selamat siang, Ibu, Bapak-bapak, Bapak Prof. Yusril. Selamat datang di acara ini. Terima kasih atas kesediaan Profesor Yusril. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Budiman, terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Dan kami juga akan menyapa kepada seluruh jajaran direksi di Subholding Upstream Pertamina Hulu Energi dan juga di Region Subholding Pertamina Hulu Energi. Dan pastinya telah hadir bersama kita beberapa Vice President dan General Manager yang telah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Dan kami juga akan menyapa narasumber pada siang hari ini. Beliau pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di tahun 2001 hingga 2004. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di tahun 1999 hingga 2001. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SHMSC. Selamat datang, Prof. Yim. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Dan kami akan menyapa satu lagi, namun mohon maaf, mohon bersabar dulu karena sebelumnya kita akan undang Bapak Budiman Parhusit untuk dapat membuka dan memberikan kata sambutan pada acara Knowledge Sharing kali ini. Kepada Bapak Budiman Parhusit, kami persilahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua, buat perwira Pertamina. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, walaupun saat ini masih kita di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita berharap bahwa kita tetap melakukan protokol kesehatan. Harapan kita adalah kita tetap berada dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SHMSC, atas kehadirannya Pak dan pencerahannya nanti sebagai narasumber di acara ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tahu bahwa akan banyak manfaat bagi kami semua atas perbincangan hari ini. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi program kerja rutin dari fungsi Legal Counsel and Compliance tahun 2020. Adapun tema yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini yaitu hukum korporasi dan tindak pidana korupsi, resiko dan pencegahannya di lingkungan Pertamina dan afiliasinya. Latar belakang dari tema ini diangkat adalah bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, tentunya tidak bisa lepas dari risiko-risiko, termasuk diantaranya adalah risiko hukum. Untuk pelaksanaan kegiatan operasi di industri hulu dan minyak dan bumi ini, yang dilakukan oleh afiliasi Pertamina Persero atau Pertamina, salah satu risiko hukum yang cukup melekat adalah mengenai tindak pidana korupsi. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya aspek keuangan negara pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di hulu ini.
yang tentunya bisa berpotensi berdampak pada anak perusahaan afiliasi Pertamina maupun aspek keuangan negara karena adanya penggunaan APBN dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan negara dalam mekanisme pengembalian biaya operasi atau cost recovery dan lain-lain. Seperti kita ketahui bahwa cost recovery ini masuk dalam diskusi di Banggar DPR dan dalam rangkuman APBN. Dengan adanya risiko hukum tersebut, tentu menuntut perlunya pemahaman pekerja dan manajemen di lingkungan Pertamina dan afiliasinya terhadap dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta kaitannya dengan pengelolaan korporasi yang bergerak di industri hulu minyak dan gas bumi. Pengetahuan hal tersebut tentunya akan menjadi sangat penting mengingat aktivitas perusahaan dan juga pengambilan keputusan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis saja, tapi juga memperhatikan aturan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami mengharapkan tema di atas dapat bermanfaat dan meningkatkan pemahaman kita bersama terkait risiko hukum dengan menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat terhindar dari masalah-masalah tindak pidana korupsi yang berlaku juga bagi korporasi. Selanjutnya narasumber kita yang akan memaparkan tema ini yaitu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra akan memaparkan dan memberi pencerahan ke kita, dan tentu saja kami berharap bahwa pencerahan dari Bapak narasumber akan sangat berguna bagi semua perwira Pertamina untuk sebagai panduan yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diamanahkan oleh Pertamina Persero dan Aktrim Subholding kepada kita semua. Hadirin dan juga tentunya nanti apabila ada hal-hal yang masih dalam mungkin kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat mengikuti Legal Preventive Program Legal Counsel and Compliance 2020 ini. Terima kasih banyak dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih banyak, selamat siang. Selamat siang Bapak Budiman, terima kasih sudah menyampaikan pembukaan dan juga kata sambutan dalam acara knowledge sharing kali ini. Dan seluruh perwira Pertamina yang kami banggakan, kami ingin informasikan bahwa nanti selama sesi pemaparan dan juga tanya jawab, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dalam kolom Q&A dengan format nama _fungsi _pertanyaan. Boleh saya ulang? Formatnya adalah nama _fungsi _pertanyaan. Dan dua penanya terbaik akan mendapatkan 2 buah buku, masing-masing 1 pastinya, dengan judul bukunya adalah Yusril Iza Mahendra. Dan nanti kami juga akan sampaikan link kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon untuk dapat dilengkapi karena dengan keikutsertaan Bapak dan Ibu seluruh perwira Pertamina dalam acara knowledge sharing kali ini dapat meningkatkan pencapaian atau men-top up learning hours Bapak dan Ibu semua. Baik, seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya, masih ada satu yang perlu saya sapa pada siang hari ini. Beliau adalah moderator yang akan memandu acara dan beliau telah kami undang dan terima kasih sudah berkenan hadir. Beliau adalah Ibu Eva Maria. Selamat datang Ibu. Selamat siang Mbak Yohana, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dan perlu kami sampaikan juga bahwa beliau saat ini menjabat sebagai Vice President Legal di salah satu anak perusahaan hulu, dan sebelumnya jika boleh kami sampaikan ya Ibu, beliau pernah menjabat sebagai Vice President Legal Counsel Corporate Function di Pertamina Holding. Baik Ibu, kami persilahkan waktunya, the stage will be yours. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Yohana yang jelita. Terima kasih Pak Budiman Parhusip selaku Direktur Utama PHE Subholding Upstream atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat kepada yang terhormat seluruh jajaran Direksi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, Direksi Region Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, Manajemen Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi Group, dan Pertamina Group, para perwira Pertamina, dan tentunya pembicara kita, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, yang telah hadir pada knowledge sharing hari ini. Halo semua perwira Pertamina, semoga para perwira Pertamina juga telah siap untuk menyimak knowledge sharing kali ini dengan judul Hukum Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi, Risiko dan Pencegahannya di Lingkungan Pertamina dan Afiliasinya. Baik, saya juga langsung ingin menyapa terlebih dahulu kepada pembicara kita. Apa kabar, Prof. Yusril? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, Prof. Kami sangat senang sekali, amin. Kami sangat senang sekali dan berterima kasih atas kesediaannya, Prof, untuk menyampaikan paparan terkait hukum korporasi dan tindak pidana korupsi yang sangat menjadi perhatian jajaran manajemen Pertamina Group dan perwira Pertamina untuk terus meningkatkan good corporate governance dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Mengingat sebagai bagian dari BUMN Group dan kegiatan usaha Pertamina Group memang erat kaitannya dengan keuangan negara, sebagaimana telah disampaikan juga tadi oleh Pak Budiman Parhusip. Sehingga sangat menarik dan penting bagi perwira Pertamina untuk memahami lebih mendalam tindak pidana korupsi dan pengenaannya kepada korporasi secara langsung dari Prof. Yusril, pakar hukum dan praktisi hukum dengan segudang kiprahnya dalam memenangkan banyak kasus yang ditangani dan berbagai pengalamannya di pemerintahan, dan pernah juga menjadi komisaris pemerintah Pertamina yang tentunya membuat Prof. Yusril juga telah mengenal Pertamina. Dan Prof. Yusril dikenal mempunyai pemikiran yang objektif dan tetap menjaga profesionalisme. Antara lain saya pernah juga mendengar salah satu prinsip Prof. Yusril adalah dimanapun berkiprah tetap seperti ikan di laut yang tidak lantas menjadi asin kecuali apabila dibelah dan diberi garam. Seperti itu ya Prof ya, kalau tidak salah. Oleh karenanya paparan beliau hari ini akan memberikan wawasan dan insight yang sangat berharga bagi para perwira Pertamina. Baik para perwira Pertamina, meskipun Prof. Yusril telah hadir di tengah-tengah kita, dan sudah tidak sabar untuk mendengar serta menyimak paparan materi dari Prof. Yusril. Telah terdapat lebih dari 700 peserta memang yang telah ikut hadir, para perwira Pertamina. Namun perkenankan kami terlebih dahulu membacakan CV Prof. Yusril yang mungkin sudah tidak asing lagi dan telah kita ketahui bersama. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra lahir di Belitung tanggal 5 Februari 1956, menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum UI jurusan Hukum Tata Negara, pendidikan Fakultas Sastra UI jurusan Filsafat, dan kemudian melanjutkan S2 pada program Pasca Sarjana UI jurusan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam, serta Department of Philosophy Graduate School of Humanities and Social Science, University The Punjab, Lahore, Pakistan, serta S3 pada Institute of Postgraduate Studies, University Science Malaysia, Penang, Malaysia. Kemudian beliau menempuh karir sebagai dosen hingga guru besar hukum tata negara, filsafat hukum dan teori ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang mana saya pernah juga menjadi salah satu mahasiswanya sekitar tahun 95-96. Kemudian Prof. Yusril juga menjadi asisten Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tahun 1994 sampai dengan 1999, kemudian menjadi anggota DPR dan MPR, serta menjadi Menteri dan Perundang-undangan pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Kemudian beliau juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2001 sampai 2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2004 sampai dengan 2007, serta beberapa kali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan ad interim. Dan menjadi Komisaris Pemerintah di Pertamina pada tahun 1999 sampai dengan 2004, 5 tahun periode. Dan Presiden ASEAN African Legal Consultative Organization berkedudukan di New Delhi, India pada tahun 2002 sampai 2004.
Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Prof. Yusril telah dianugerahi 2 bintang kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yakni Bintang Bayangkara Utama tahun 2002 dan Bintang Mahaputra Adri Pradana tahun 2015. Luar biasa memang, itulah sekaligus sekilas informasi berbagai pendidikan dan pengalaman dari Profesor Yusril, dan tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Prof. Yusril untuk menyampaikan pemaparan yang telah dinantikan perwira Pertamina selama kurang lebih 45 menit, untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Kepada perwira Pertamina dapat menyampaikan pertanyaan selama materi dipaparkan melalui chat box yang telah disediakan, untuk nanti kami akan bacakan dan sampaikan kepada Profesor Yusril Iza Mahendra. Untuk link absensi dapat dilihat dari chat box yang akan disampaikan oleh tim penyelenggara. Baik, para perwira Pertamina, marilah kita simak bersama paparan dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Budiman sebagai Direktur Utama PHE, para direksi yang hadir pada kesempatan ini, dan seluruh rekan-rekan Pertamina dimanapun berada yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencerahan hukum yang kita laksanakan pada siang hari ini. Saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf karena minggu yang lalu sedianya kita menyelenggarakan kegiatan ini, tapi terhalang oleh beberapa hal sehingga tertunda lebih kurang seminggu, dan baru sore ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan teknis apapun pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada Pertamina khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan hukum korporasi dan tindak pidana korupsi. Satu hal yang memang memerlukan satu pemahaman bagi kita bersama selaku pelaku bisnis ataupun juga pelaku kegiatan-kegiatan bisnis BUMN, yang sampai kita melakukan satu kesalahan, yang sampai kita kurang hati-hati, kemudian kita keliru, dan akhirnya kita terpaksa harus berurusan dengan polisi, dengan jaksa, dengan KPK, dan segala macam. Saya kira memahami persoalan-persoalan yang menjadi sangat penting bagi kita untuk secara preventif kita mengambil langkah-langkah supaya tidak menabrak ketentuan-ketentuan pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, kita pahami bersama bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Pertamina tentu tidak bisa lepas dari berbagai risiko, termasuk diantaranya risiko hukum. Terlebih Pertamina merupakan badan usaha milik negara, sehingga keuangan Pertamina masuk ke dalam rezim keuangan negara. Jadi sekarang sudah begitu keadaannya ya. Pada waktu saya menjadi komisaris pemerintah untuk Pertamina, bersama Pak SBY dan Pak Kwi pada tahun 1999, Pertamina itu belum BUMN. Pertamina itu dengan undang-undang sendiri, ya Pertamina ya negara itu sendiri. Jadi sekarang sudah menjadi BUMN, dan dengan BUMN itu pun juga sebenarnya keuangan Pertamina pasti masuk ke dalam rezim keuangan negara. Kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia telah pula menerapkan satu konsep kejahatan atau tindak pidana korporasi. Nah, guna menghindari risiko-risiko hukum, diperlukan pengelolaan perusahaan yang baik, yang menerapkan good corporate governance, dan menghindari kemungkinan pelanggaran pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Nah, jadi semua kita paham bahwa BUMN ini tunduk, secara umum dia tunduk kepada Undang-Undang Perseroan, tapi secara spesifik tunduk kepada Undang-Undang tentang badan usaha milik negara. Jadi sesuatu undang-undang BUMN itu merupakan satu leg spesialis daripada undang-undang tentang perseroan, dan karena itu jika spesifik telah diatur di dalam undang-undang BUMN, maka ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perseroan dikesampingkan. Tapi sejauh dia menyangkut pertanggungjawaban pidana, ya, yang ini merupakan satu fenomena baru dalam sejarah hukum di negara kita, ketentuan-ketentuan itu boleh dikatakan hampir sama, walaupun dari segi keuangan tentu ada perbedaan antara pengurus atau direksi dari perseroan dengan direksi dari BUMN. Kalau itu terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang kita sebut dengan kejahatan korporasi itu.
Nah, kejahatan korporasi itu sebenarnya merupakan satu fenomena baru dalam sejarah hukum di tanah air kita, karena di dalam hukum klasik yang kita jadikan sebagai sumber untuk membentuk hukum nasional kita ini, untuk yang selalu kita jadikan referensi, rujukan untuk membentuk hukum nasional itu ada 3 sebenarnya, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks-kolonial yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu. Dari ketiga sumber hukum ini, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum eks-kolonial itu tidak secara jelas merumuskan apa yang di masa sekarang kita pahami dengan istilah kejahatan korporasi itu. Yang kita tahu adalah kejahatan itu dilakukan oleh orang perseorangan, individual. Jadi di dalam hukum Belanda dikatakan itu dilakukan oleh person, oleh naturlijk person, jadi persona pribadi, manusia begitu, bukan res person, bukan orang-orangan. Jadi sesuatu yang dibentuk dan dianggap seolah dia sebagai seperti orang, seperti yayasan, perseroan, itu dianggap sebagai satu badan hukum. Dalam hukum Islam juga kita kenal bahwa satu pertanggungjawaban pidana itu hanya bisa diberikan atau diminta pada seorang yang dewasa, yang mukallaf, istilah itu orang yang dapat dibebani dengan suatu kewajiban hukum. Jadi orang gila itu tidak masuk dalam hal itu. Jadi tidak dikenal adanya pengertian hukum korporasi dalam hukum Islam klasik, yaitu dalam hukum Islam modern sekarang, apalagi dalam hukum adat kita tidak menemukan konsep yang seperti itu. Nah, dalam sejarah kita baru tahun 1955 ya, pada waktu itu marak terjadi penyelundupan, dan penyelundupan itu tidak hanya nyelundup karet, kopra, timah, tapi juga nyelundup senjata, karena pada waktu itu banyak sekali gerakan-gerakan pemberontakan di daerah-daerah. Mulailah pada waktu itu diperkenalkan adanya tanggung jawab korporasi, dan makin lama makin berkembang, sehingga pada akhirnya tahun 1999 ya, ketika kita membuat undang-undang tindak pidana korupsi, ya, merevisi undang-undang tahun 1971, ya, kejahatan korporasi itu mulai diperkenalkan oleh undang-undang tindak pidana korupsi kita. Begitu juga di negeri Belanda yang kita jadikan acuan dalam KUHP kita yang berlaku di sini, itu baru tahun 1975. Dalam KUHP Belanda itu dimasukkan pasal-pasal tentang pertanggungjawaban perseroan korporasi yang kita sebut dengan istilah kejahatan korporasi itu. Jadi kita selama ini yang dianggap bertanggung jawab adalah pribadi, tapi kalau kejahatan itu sangat mungkin juga dilakukan oleh korporasi, dan siapa yang bertanggung jawab kalau korporasi itu terlibat dalam satu kejahatan. Nah, jadi kalau kejahatan itu harus dibedakan antara yang dilakukan oleh individu-individu di dalam korporasi, misalnya direktur keuangan, kemudian menyalahgunakan keuangan, kemudian kepala proyek atau pimpro, atau kabak keuangan atau kabak pengadaan begitu, melakukan satu kejahatan, ya tanggung jawabnya memang adalah tanggung jawab individu. Tapi kalau kejahatan itu memang dilakukan oleh korporasi, maka siapakah yang bertanggung jawab dalam akibat dari satu kejahatan itu? Nah, akhir-akhir ini ya, setelah tahun 1999 ya, dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup ya, kebakaran hutan, kemudian pencemaran, ekses dari penambangan yang dilaksanakan secara serampangan dan tidak bertanggung jawab, maka terjadilah berbagai macam kasus yang merugikan masyarakat. Seperti kita tahu dulu kasus Buyak di Sulawesi Utara, ataupun kasus kebakaran hutan akibat perkebunan yang terjadi di Riau, di Sumatera Selatan, dan di tempat-tempat lain, Kalimantan Barat juga. Nah, itu tidak lagi dianggap dia merupakan satu kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu, tapi kejahatan itu dianggap dilakukan oleh perusahaan. Kejahatan itu dianggap dilakukan oleh korporasi. Memang sampai di batas tertentu korporasi itu dihukum ya, sejauh dijatuhi pidana denda. Ya, korporasi itu bisa kalau manusia itu dimatikan begitu ya, dicabut izinnya, atau bahkan kemudian status badan hukumnya juga dicabut ya, karena dia dianggap melakukan kejahatan, dikenakan denda,
tetapi pengurus dari korporasi itu juga dapat dikenakan satu tindak pidana. Jadi dalam kasus kebakaran hutan di Sumatera itu juga kita melihat terjadinya pengadilan ya yang menjatuhkan pidana terhadap perusahaannya maupun juga menjatuhkan pidana terhadap pimpinan atau direksi dari perusahaan itu. Nah, jadi kalau kita lihat pada tahun 2007 ya dengan undang-undang perseroan kita, Undang-Undang 40 tahun 2007 seperti dilihat di dalam slide itu, disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan seperti dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dan seterusnya, dan pengurusan itu wajib dilaksanakan oleh anggota direksi dengan etikat baik, penuh tanggung jawab. Direksi juga secara pribadi atau perseroan itu ikut bertanggung jawab, dan kemudian juga mengenai tanggung jawab direksi, tanggung jawab komisaris atas kesalahan dan lainnya juga diatur dalam undang-undang ini, tidak mengurangi ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tentang hukum pidana. Jadi di samping pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban perusahaan, tapi juga tidak menutup kemungkinan dalam undang-undang perseroan terbatas ini adanya satu pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada direksi dari suatu perseroan. Ya, teruskan slide-nya. Ganti slide-nya, ya. Nah, kemudian kita lihat juga ini terakhir pada Perma RI tahun nomor 13 tahun 2016 juga ada tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Itu jadi karena memang peraturan perundang-undangan kita belum begitu sempurna mengatur tindak pidana korporasi ini, maka di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 itu sudah ada ketentuan-ketentuan tentang bagaimana caranya hakim, pedoman ya, bagaimana caranya hakim itu menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Jadi hakim itu dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, seperti pencemaran lingkungan ya, seperti kasus Buyat misalnya, yang akibat dari satu penambangan itu tidak dianggap menguntungkan orang perorangan yang ada di dalam korporasi, tapi dianggap sebagai satu keuntungan. Cara-cara seperti itu dengan membuang merkuri ke dasar laut itu dianggap menguntungkan perusahaan. Begitu juga terjadinya pembakaran hutan di Sumatera itu dianggap juga merupakan satu cara yang murah ya untuk memusnahkan tebangan ya dari hutan sebelum dilakukan penanaman, baik itu untuk kepentingan hutan tanaman industri ataupun juga untuk perkebunan kelapa sawit, karet dan sebagainya. Dan kemudian korporasi ya membiarkan terjadinya tindak pidana. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, guna juga menghindari terjadinya tindak pidana. Nah, jadi sejauh menyangkut tentang tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan, sebenarnya ketentuan-ketentuan umum di dalam KUHP itu tetap berlaku. Ketentuan pasal 55 misalnya tentang delik penyertaan ya, atau turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan atau menggerakkan atau menyuruh melakukan, itu semua terkait langsung dengan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban direksi jika terjadinya satu kejahatan. Bisa aja di lapangan misalnya yang membakar hutan itu hanya level kepala proyek misalnya. Tapi kalau kepala proyek itu dilakukan penyidikan dan ternyata itu juga disuruh oleh atasannya, oleh direksi atau oleh manajer misalnya di atasnya, atau juga direksi mengetahui cara-cara itu dilakukan, tidak melakukan pencegahan terhadap mereka, maka itu delik penyertaan di dalam pasal 55 KUHP itu tetap dapat diberlakukan kepada pengurus dari satu korporasi. Karena itu memang kita harus betul-betul hati-hati ya. Jadi dalam hal ini ya, oleh karena pengurus bisa saja dipidana, kendati sebenarnya yang melakukan tindak pidana tersebut bukan dirinya pribadi. Jadi itu terkait dengan delik penyertaan yang saya tadi katakan. Nah, selain itu tentu korporasi juga dapat
diberikan sanksi, misalnya berupa pencabutan izin usaha, dicabut status badan hukumnya, ataupun diberikan denda. Bahkan pemerintah sebenarnya dalam banyak kasus ya, dalam kaitannya dengan masalah lingkungan, itu selain juga melakukan tuntutan pidana, bahkan kepada perusahaan-perusahaan tertentu itu juga pemerintah melakukan gugatan perdata. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau sekarang ini ya. Dan itu saya sudah berapa kali menyaksikan, termasuk juga ada putusan dari Pengadilan Jakarta Utara sampai Mahkamah Agung, satu perusahaan penambang pasir yang dipidana karena bukan dipidana, digugat perdata dan disuruh membayar ganti rugi sampai 36 miliar begitu. Dan itu perusahaan sedang-sedang saja karena perusahaan penggali pasir begitu. Jadi pertanggungjawaban ini tidak hanya masalah pidana tapi juga menyangkut masalah pertanggungjawaban perdata. Nah, sekarang kita lihat kejahatan korporasi ini dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi ya. Undang-undang pidana korupsi yang sekarang ini berlaku ini Undang-Undang 3199 yang kemudian sudah di amandemen undang-undang dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, undang-undang yang 2001 itu saya waktu itu mewakili Presiden, ya menyerahkannya ke DPR dan kemudian membahas undang-undang itu sampai selesai dan sampai sekarang itu masih berlaku. Undang-Undang 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Dan ini mengatur mengenai kejahatan korporasi sehingga tindak pidana korupsi yang dapat bertanggung jawab adalah korporasi dan juga individu yang terlibat dalam kejahatan itu. Jadi bisa saja terjadi satu kejahatan, ya korporasinya dipidana, kemudian individunya juga yang terlibat juga dipidana. Jadi ini bisa melebar, bisa meluas kemana-mana dan karena itu kita harus sangat berhati-hati. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat kaitannya dengan tindak pidana korupsi ini, dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dikatakan, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Jadi kalau kejahatan itu dilakukan atas nama tindak pidana itu dilakukan oleh atas nama korporasi, ya, maka tuntutan pidana dapat dijatuhkan baik kepada korporasi maupun kepada pengurusnya sendiri. Nah, jadi dalam hal tindak pidana dilakukan atau melibatkan atas nama korporasi, ada 3 kemungkinan subjek yang dapat dituntut pidana, yaitu pertama korporasi itu sendiri, kedua pengurusnya saja, atau ketiga korporasi dan pengurusnya sekaligus dapat dilakukan tindakan pidana atas dugaan terjadinya satu tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita tahu bahwa tindak pidana korupsi ini dalam undang-undang, kalau yang lama mungkin kita sudah paham lah ya, bahwa tindak pidana korupsi itu ya satu perbuatan, satu tindakan yang dilakukan ya untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, orang lain ya, ataupun korporasi ya dengan cara merugikan keuangan negara. Jadi kalau itu dilakukan maka dia terkategorikan tindakan itu sebagai satu perbuatan yang disebut dengan tindak pidana korupsi itu. Itu saya kira saya nggak akan ulas masalah ini, kita semua sudah cukup paham tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi itu. Walaupun Mahkamah Konstitusi kemudian sudah melakukan satu koreksi ya terhadap rumusan pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya itu dalam Undang-Undang 3199 tindak pidana korupsi itu adalah tindak pidana formil. Artinya akibat itu tidak perlu terjadi. Ya, yang penting ada satu perbuatan dan perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara, maka tindakan itu sudah dapat dipidana. Meski rugi atau tidak rugi itu soal lain. Jadi delik formil itu dalam hukum pidana misalnya delik menghasut begitu ya. Ya, saya
mengadakan pidato berapi-api di satu tempat yang menghasut masyarakat supaya bakar kantor bupati, misalnya begitu. Nah, selesai saya pidato, tapi tidak ada massa yang membakar kantor bupati. Nah, tindakan saya berpidato menghasut itu sudah dapat dipidana, meskipun tidak ada orang yang terhasut dengan omongan saya. Nah, begitu juga tindak pidana korupsi pada tahun Undang-Undang 3199 itu rumusnya ada delik formil, ya, yaitu dapat mengakibatkan kerugian negara. Tapi kemudian pada tahun 2016 ya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu kerugian negara harus diaudit dan dapat dibuktikan secara konkret. Nah, jadi memang harus dibuktikan berapa ruginya negara, berapa konkretnya, dan itu harus diaudit betul. Biasanya diaudit oleh BPK, diaudit oleh BPKP, ya walaupun juga kadang-kadang ini secara menurut saya kurang hati-hati, kadang-kadang auditor bukan auditor pemerintah atau negara pun juga bisa menghitung kerugian negara itu. Walaupun saya agak kurang pendapat, tapi ya kenyataannya seperti itulah yang terjadi di lapangan ya. Dan saya juga waktu ditanya Mahkamah Konstitusi satu ketika, saya mengatakan saya tidak sependapat kalau misalnya audit itu, karena ada macam-macam audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, misalnya audit kinerja, terus ada satu temuan, bisa nggak itu dijadikan bukti tindak pidana korupsi? Menurut saya sih kalau audit rutin, audit kinerja seperti itu, menurut saya sih belum dapat dijadikan sebagai alat bukti. Mestinya yang dijadikan alat bukti itu adalah audit investigasi, yang betul-betul merupakan satu audit yang independen, profesional, dilakukan, ada atau tidak kerugian negara. Nah, sekarang ini kadang-kadang repotnya itu ketika sudah dilakukan penyidikan korupsi, baik oleh polisi, jaksa, ataupun KPK, tapi untuk memenuhi putusan MK ini, kerugian negaranya itu harus dibuktikan secara konkret. Nah, akhirnya disuruhlah BPK atau BPKP, coba nih kamu audit. Ya terang aja, yang nyuruh KPK atau nyuruh polisi atau jaksa ya pada ketakutan yang audit itu. Akhirnya sulit untuk mendapatkan suatu hasil audit yang sepenuhnya menurut pendapat saya objektif ya, walaupun saya nggak begitu sependapat dengan cara-cara seperti ini, tapi ya dalam kenyataannya cukup banyak orang dihukum ya dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi pernah satu hari di Sumatera Utara hanya seorang kepala dinas ya, kepala dinas lupa yang tukang bikin jalan itulah, kepala dinas PU di sebuah kabupaten ya, kemudian dilakukan audit oleh PPK cabang Medan begitu. Satu orang yang mengaudit ya ditemukan dan kemudian dijadikan sebagai satu bukti. Jadi menurut saya sih sebenarnya mestinya tidak lah ya, mestinya kasihan juga orang dihukum semena-mena seperti itu. Mestinya ada satu audit investigasi yang sesama untuk membuktikan betul-betul ada kerugian negara di kasus itu atau tidak. Nah, meskipun demikian, itu kalau menyangkut delik dari pasal 2 atau pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor, itu memang harus ada dibuktikan secara konkret kerugian negaranya itu berapa dan itu merupakan hasil audit. Tapi tidak halnya dalam kasus yang disebut dengan kasus suap atau kasus-kasus gratifikasi, dan ini yang kasus yang paling banyak terjadi dalam pengadilan tindak pidana korupsi ya. Seorang pejabat disuap atau seorang pejabat di gratifikasi, dan ini yang paling banyak kena sadap oleh KPK begitu ya. Siapa yang mau dikasih duit, misalnya Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau pejabat mana, ya mungkin karena orangnya telepon-teleponan segala macam, kemudian disadap. Nah, pas kemudian diserahkan uangnya, lalu dikatakan tertangkap tangan. Nah, kalau di situ nggak ada kerugian negaranya ya, secara langsung tuh nggak ada. Karena yang dipakainya buat nyuap itu misalnya untuk menggolkan proyek begitu ya, supaya proyeknya gol, ya pejabatnya disuap, baik itu pejabat pemerintah ataupun pejabat BUMN. Jadi kalau pejabat BUMN bisa kena tuh, dikasih upeti begitu, dikasih suap ya. Suap itu artinya diberikan materi ya, bisa uang, bisa juga barang begitu ya, dengan maksud mempengaruhi pejabat itu supaya dia berbuat lain daripada apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi ada tender misalnya, orang ini sebenarnya kalah ya, bukan dia pemenangnya, tapi karena
kasih upeti, dikasih suap, nah dia jadi pemenang. Nah, jadi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 itu, pada waktu itu saya Menteri Kehakiman yang mengajukan perubahan itu, memasukkan pasal-pasal suap dan gratifikasi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi beda dengan suap biasa yang tunduk pada KUHP ya. Kalau KUHP itu suap yang apa namanya, nyuap wasit sepak bola gitu ya. Ada orang petanding sepak bola, wasitnya disuap. Nah itu dia tidak tunduk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena wasit itu orang swasta. Tapi kalau yang disuap itu pejabat negara, pejabat BUMN, ya, maka yang berlaku bukan KUHP, yang berlaku adalah Undang-Undang Tipikor. Ya, jadi walaupun tidak ada kerugian negara dan tidak perlu diaudit, ya, karena uang dia sendiri yang dipakai, maka itu tetap merupakan satu tindak pidana korupsi dan inilah yang paling banyak terjadi, ya, bukan karena yang lain-lain. Yang banyak itu suap dan kemudian gratifikasi. Ya, jadi gratifikasi kita tahu bahwa di dalam undang-undang dikatakan bahwa kalau kita itu menerima hadiah atau apa yang nilainya itu berapa ya, kalau nggak salah itu di atas 10 juta ya, kita itu wajib untuk melaporkan kepada KPK bahwa kita menerima sesuatu, atau supaya amannya sih ya udah jangan diterima aja, daripada lapor-lapor segala macam kan jadi urusan begitu. Jadi dengan demikian kita akan mematuhi apa namanya itu penyelenggaraan good corporate governance, jadi tidak ada lagi apa namanya praktek-praktek seperti itu, karena suap menyuap, gratifikasi ini gampang sekali dilacak dan gampang sekali di apa namanya di monitor, di apa namanya itu di intercept, ya, disadap dan lain-lain, dan banyak orang kemudian terperangkap dengan kasus ini. Jadi saya berharap di Pertamina tidak terjadi hal-hal seperti ini, ya, kita laksanakan aja lah segala sesuatu itu dengan baik tanpa menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Jadi memang kadang-kadang agak susah seperti itu ya. Jadi saya juga kadang-kadang dengan anak buah ya, para lawyers ya, mengatakan begini nih, di kantor advokat kita ini ada tulisan Arab di depannya itu ihdinas siratal mustaqim, artinya itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi insya Allah kita ini advokat yang siratal mustaqim, kita bilang, kita nggak mau neko-neko, nggak mau suap menyuap, nggak mau apa. Ya kalau kita menang menangani perkara ya betul-betul karena kita menang, ya kalau kita kalah ya kita kalah. Ya kita biarkan ya, bukan sekali dua kali kita kalah juga. Tapi bilang kalau kami disuruh neko-neko, suap sana suap sini, karena kami nggak sanggup dah. Ya bisa rusak nama saya gara-gara persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya pikir Bapak-bapak yang di Pertamina pun akan sama pikirannya seperti itu, bahwa kita menjalankan tugas negara, dan karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari perilaku yang seperti ini. Nah, jadi saya kira sudah cukup jelas ya terkait dengan pertanggungjawaban korporasi tadi, tapi kalau terkait dengan suap, terkait dengan gratifikasi, itu jelas tidak korporasi, itu individu, betul-betul individu. Jadi dan nyerah, biasanya kalau hal itu terjadi, biasanya perusahaan pun nggak mau ikut bertanggung jawab, nggak mau juga memberikan pembelaan dan sebagainya. Tetapi kalau memang itu merupakan satu perbuatan, satu tindakan yang betul-betul dilakukan dengan cermat, ya, objektif dan hati-hati, lalu kemudian belakangan hari itu negara rugi dan tanda kutip, ya mestinya itu tidak dilihat sebagai satu kerugian negara. Jadi ini pun ada satu perdebatan agak panjang di kalangan para ahli hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban korporasi yang terjadi di kalangan BUMN. Jadi mestinya kan kita menyadari betul bahwa kekayaan BUMN itu adalah kekayaan negara yang memang sudah dipisahkan. Nah, kalau sudah dipisahkan itu, nah apakah ya kekayaan itu masih kekayaan negara atau tidak, masih keuangan negara atau tidak? Nah, itu nggak sama pandangan kita. Aturan-aturan hukum juga masih centang perenang, ya. Jadi di dalam apa namanya undang-undang kita itu ada 23 definisi itu tentang keuangan negara. Jadi yang mana mau dipakai kadang-kadang mau-maunya aja. Ya lagi senang ini pakai yang ini, nggak senang tuh pakai yang itu. Tapi kebanyakan teman-teman, ya setahu saya di Fakultas Hukum UI, Pak Profesor Eman Raja Guguk, kemudian yang teman-teman yang lain juga yang itu
berpendapat bahwa sebenarnya tidak. Ya, kalau memang kekayaan negara sudah dipisahkan, maka pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban korporasi, bukan tanggung jawab negara lagi. Nah, jadi bukan dianggap bahwa uang negara itu adalah uang yang berasal dari APBN atau dari APBD. Nah, kalau begitu bagaimana dengan dosen? Dosen itu digaji tiap bulan. Katanya gajinya 10 juta tiap bulan. Nah, dikasih uang, ini gaji kamu dosen, kamu 10 juta gajinya, diambil, teken. Nah, lalu pulang ke rumah, terus gajinya dicopet sama orang. Nah, lalu yang dicopet tuh uang siapa itu? Uang negara atau uang dosen itu? Nah, kalau dia bilang enggak, uang dosen itu, itu kan yang bersumber dari APBN uangnya. Jadi itu uang negara. Nanti copet itu dituntut ke pengadilan tipikor, kan ya agak membingungkan hal-hal seperti ini. Nah, ini masih belum agak satu pendapat kita, ya. Walaupun saya kemarin dimintai pendapat dalam menyusun undang-undang Omnibus Law ini, khusus mengenai yang kita mau membentuk itu badan investasi pemerintah namanya Pak Erick Thohir seperti itu, dan mereka minta pendapat saya mengatakan memang sudah harus ditegaskan betul ya, kalau direksi itu sudah mengambil satu keputusan, dihitung betul ya, profesional betul, dan kemudian belakangan hari itu ternyata rugi ya, maka mereka ini belum bisa disidik langsung oleh polisi, jaksa atau KPK, tapi harus dibentuk satu komite etik. Itu usulan saya untuk menilai mereka. Nah, mereka profesional nggak, benar-benar nggak ada interest pribadi atau tidak. Nah, kalau betul-betul diputuskan oleh komite etik bahwa mereka profesional mengambil keputusan itu, maka itu tidak bisa penyidik pidana masuk ke kasus ini. Jadi saya perbandingkan juga misalnya di negara-negara lain, di Singapura ataupun di Jepang misalnya, ataupun di Malaysia, ya mereka punya BUMN banyak sekali. Temasek itu punya pemerintah Singapura, Bank of Tokyo ya punya pemerintah Jepang begitu. Tapi mereka tuh tegas begitu. Kalau ini memang sudah menjadi kekayaan BUMN, kalau terjadi kerugian, pertanggung jawabnya pejabat korporasi, bukan lagi pertanggungjawaban keuangan negara. Tapi sekarang kita masih agak rancu mengenai soal ini. Jadi kalau tafsiran kita seperti itu, ya dipakai di Singapura atau di Jepang, ya barangkali ya korupsi di Jepang dan di Singapura sama banyaknya dengan di sini. Karena yang di sini dianggap korupsi, di sana sebenarnya tidak dikategorikan sebagai tidak pidana korupsi, tapi itu harus dilihat sebagai satu pertanggungjawaban korporasi. Jadi saya pada waktu itu diajak diskusi oleh teman-teman mengenai apa yang menimpa rekan kita Ibu Karen ya. Dan saya sempat bertemu beliau waktu itu di Rutan Kejaksaan Agung Sebaru. Bu Karen, saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi sama Ibu ya. Menurut pendapat saya ya ini tidak bisa dijadikan pidana ya. Ibu telah melakukan sesuatu, gimana Bu? Oh ya Pak, suka. Ya belakangan rugi ya. Ketika diaudit pas lagi rugi ya rugi. Misalnya kita beli saham, pas ketika diaudit lagi rugi, ya nggak rugi. Coba diaudit ketika lagi untung. Kan kita nggak diapa-apain. Jadi kita ini nasibnya malang, kalau lagi rugi kena, kalau lagi untung nggak dikasih hadiah atau dikasih penghargaan. Jadi kadang-kadang nasib kita jadi pejabat itu ya malangnya seperti itu. Nah jadi, tapi ini ke depan lah ya, mudah-mudahan dengan Omnibus Law ya masalah ini menjadi clear. Kan dengan Omnibus itu kan satu dibentuk semua undang-undang yang berlaku itu direvisi dengan sendirinya. Jadi harus didudukan betul masalah keuangan negara dan pertanggungjawaban korporasi nantinya. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, kalau lah Pertamina sekarang nih dan BUMN yang lain itu masih dianggap sebagai keuangan negara, jadi diaudit oleh BPK, BPKP dan seterusnya, dan pertanggungjawabannya lah mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara, lantas bagaimana dengan anak perusahaan, bagaimana dengan anak cucu dari perusahaan itu? Pertamina misalnya punya anak perusahaan, punya cucunya lagi, punya di bawahnya lagi. Apakah mereka itu masuk rejim keuangan negara atau tidak? Ya. Ini pun masih sesuatu yang kontroversial. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini, secara tidak sengaja ya pada waktu sidang Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara gugatan dari Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno terhadap Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu sempat pengacaranya Pak Bambang Wijayanto mempersoalkan keabsahan
Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Karena katanya kenyataannya Kiai Ma'ruf itu masih menjadi ketua Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mandiri. Jadi anak perusahaan dari Bank Mandiri. Karena itu dianggap belum mengundurkan diri dan dianggap itu adalah BUMN, uangnya uang negara, dan karena itu pencalonan dari Kiai Ma'ruf Amin itu dinyatakan sebagai tidak sah. Dan itu berdebat panjang sekali di Mahkamah Konstitusi, walaupun ini sebenarnya bukan lagi kewenangannya MK ya, menurut saya itu persyaratan calon itu kewenangannya Pengadilan Tun sebenarnya. Karena calon sudah disahkan, pemilu sudah selesai kok malah syarat dipersoalkan. Tapi ya sudah. Dan waktu itu saya agak gigih membela soal ini. Saya kemukakan pendapat saya dan pendapat teman-teman tim juga. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sangat detail sekali memeriksa perkara ini dan menyatakan bahwa berdasarkan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh MK, yang akhirnya kesimpulannya bahwa anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN. Ya. Dan karena itu katanya Kiai Ma'ruf Amin meskipun tidak mengundurkan diri sebagai ketua Badan Pengawas Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah, itu pencalonannya sebagai presiden tetap sah. Nah, apakah PHE ini termasuk dalam BUMN atau tidak? Atau yang lain-lain BUMN atau tidak? Itu masih perlu diskusi lebih panjang. Tapi sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tegas sekali mengatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN, dan dengan demikian rezim keuangan negara itu tidak bisa diterapkan pada anak perusahaan BUMN. Ya, seperti kita ketahui juga di pengadilan dalam kasusnya Pak Edward Surawijaya pada waktu itu juga kasus dengan anak perusahaan, bukan anak perusahaan, dana pensiun bukan saya, dana pensiun Pertamina, itu pun dianggap keuangan negara. Jadi agak membingungkan karena kalau dana pensiun kan mestinya uangnya uang pegawai Pertamina kan yang dipotong tiap bulan tuh. Nanti satu ketika pensiun dibayar pada dia. Tapi itu pun dianggap oleh jaksa sebagai anak perusahaan Pertamina dan uangnya dianggap sebagai uang negara juga. Jadi masih banyak ketidakjelasan dan kerancuan mengenai keuangan negara dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang menurut hemat saya ini merupakan suatu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah sekarang ini ya. Apalagi dengan ada Omnibus Law, apalagi mau dibentuk Badan Legislasi Nasional, ya supaya ada satu kepastian hukum tentang tindak pidana korupsi ini, wabil khusus dalam kaitannya dengan BUMN dan anak-anak cucu dari perusahaan BUMN itu. Adanya kepastian hukum tentang hal ini, saya kira akan sangat baik untuk pembangunan ekonomi kita ke depan. Ya terus terang aja, kami sebagai lawyer, seringkali orang asing datang ke Pak Bahlil mau invest, datang juga ke kami, nanya ini gimana ya? Undang-undang korupsinya kok begini, ini gimana ya? Dan menjadi ragu-ragu. Dan saya kira kalau hukumnya kita pastikan, apalagi ini hukum pidana ya, hukum pidana itu tidak boleh multitafsir, ya harus strict, ya, supaya ada kepastian hukum karena itu menyangkut hak asasi manusia. Saya kira ini tanggung jawab dan beban pemerintah sekarang untuk memperbaiki keadaan ini supaya menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Kali-kali saya juga bisa belajar dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yusril atas paparannya yang sangat menarik, memberikan wawasan baru serta mendalam bagi perwira pertamina yang hadir dari saat ini 1.300 peserta Prof. Sangat antusias. Pertanyaan pun mereka masih untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami persilahkan Direksi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Yusril terlebih dahulu. Oleh karenanya kami persilahkan Bapak Taufik Aditya Warman, Direktur Development dan Produksi PHS Subholding Upstream untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusril atas paparan yang sangat baik dan jelas untuk saya khususnya dan saya kira untuk rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Saya ada satu pertanyaan Prof. yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, yaitu terkait seperti ini. Apabila direksi sebagai organ yang mewakili korporasi
harus bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi atau tindak pidana korporasi. Apakah hal tersebut berlaku bagi seluruh anggota direksi sebagai kolegial atau hanya kepada anggota direksi tertentu yang memutuskan atau dalam lingkup kewenangan yang meliputi tindakan yang mana kemudian menjadi tindak pidana yang disangkakan. Jadi kan ada dalam direksi itu sebagai keputusan kolegial ataukah yang melekat ke fungsi tertentu. Itu mungkin Prof yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Silahkan langsung Prof untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Taufik. Terima kasih. Ya, jadi memang harus kita bedakan seperti yang saya jelaskan di awal tadi antara kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu di dalam korporasi itu sendiri dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Kalau misalnya itu merupakan satu kesepakatan atau keputusan yang diambil oleh rapat dari Dewan Direksi, katakanlah misalnya kita membuang limbah, membuang kemana ini? Itu disepakati. Lalu kemudian itu menjadi tindak pidana. Jelas sekali itu merupakan satu tindak pidana korporasi. Nah, kalau tindak pidana korporasi, maka seluruh direksi itu ikut bertanggung jawab. Berat ringannya tergantung pada porsi tanggung jawab yang ada pada direksi sejauh mengenai keputusan yang diambil itu. Nah, tapi kalau misalnya pelaksanaan dari satu kegiatan, korporasi tidak memutuskan apa-apa, ya, buang limbah jelas sekali bunyinya seperti ini. Tapi misalnya pada level manajer di lapangan, terjadilah pembuangan limbah seperti ini dan salah satu direksi mengetahui hal itu atau membiarkan hal itu atau bahkan mungkin menyuruh melakukan hal itu, maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pribadi dan bukan merupakan satu pertanggungjawaban dari korporasi. Nah, begitu juga dengan tindak pidana korupsi tadi, misalnya walaupun sekarang ini belum masuk ke dalam ranah korupsi ya, tapi lama-lama segera akan lari ke sana. Misalnya kejahatan di bidang perpajakan misalnya, itu sengaja memanipulasi sesuatu untuk mengurangi beban pajak misalnya. Itu kalau memang dia merupakan satu keputusan korporasi mengambil langkah seperti itu, semua bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada keputusan seperti itu, tapi itu merupakan satu langkah yang diambil oleh Direktur Keuangan, maka Direktur Keuangan itu yang bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan tadi. Nah, jadi walaupun ini sebenarnya belum merupakan satu tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana perpajakan itu sudah bisa meliputi hal seperti ini. Seperti dulu misalnya kasus Asia Negeri ya. Kasus Asia Negeri itu walaupun putusannya agak kontroversial. Ya. Jadi Swirlaut ingat saya pada waktu itu salah satu manajer yang mengurusi spesifik ngurusi masalah perpajakan, diadili, dipidana sekian tahun, didenda, tapi juga korporasinya Asia Negerinya juga dikenakan hukuman denda, membayar pajak sekian begitu. Padahal Asia Negerinya tidak diadili, yang diadili si Swirlautnya. Itu putusan agak aneh memang. Dalam pikiran saya tidak bisa orang dihukum tanpa diadili kan begitu. Gimana mau menghukum orang diadili juga enggak? Yang diadili kan cuma Swirlaut, bukan Asia Negerinya. Tapi itu terjadi dalam putusan dari Mahkamah Agung kita, dan pada waktu itu Asia Negeri harus membayar lebih dari 2 triliun kalau nggak salah denda pajak yang dibebankan kepada mereka. Dan itu sudah merupakan hasil putusan pengadilan pidana, bukan putusan dari pengadilan pajak. Jadi kira-kira Pak sudah cukup jelas kayaknya bahwa tanggung jawabannya itu harus dipilah-pilah dan harus dibeda-bedakan sejauh mana itu merupakan pertanggungjawaban korporasi dan sejauh mana itu merupakan pertanggungjawaban individu, bukan merupakan satu pertanggungjawaban korporasi. Apabila itu merupakan satu pertanggungjawaban korporasi, maka yang dikenakan adalah direksi dari perusahaan itu. Jadi secara bersama-sama, yang berat ringannya ya itu tergantung putusan hakim dan termasuk tuntutan juga dari jaksa di pengadilan, sejauh mana beban tanggung jawab yang ditemukan sebagai satu fakta hukum yang kemudian mereka
serahkan ke pengadilan untuk diadili. Jadi seperti itu gambarannya. Baik, terima kasih. Baik, cukup Pak Taufik, sudah terjawab. Cukup jelas, Bu. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Terima kasih Pak Taufik dan terima kasih Prof atas penjelasannya. Selanjutnya kami sampaikan pertanyaan yang telah masuk di chat box dari para perwira Pertamina dan memang sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, namun karena keterbatasan waktu, kami coba membacakan satu persatu sambil melihat apakah masih ada waktu yang tersisa untuk bisa disampaikan kepada Prof. Pertanyaan pertama dari Pak Agus Amperianto dari PEP Aset 4 menanyakan bahwa boleh dong di salah sedikit Bu Maria, satu sedikit. Oh ya, mangga Pak John, silakan. Ini dari Direksi PHE Subholding Upstream, Pak John Simamura, Direktur Strategis Planning and Business Development. Mangga Pak John. Selamat siang Pak Prof. Pertanyaan saya cuma satu Pak Prof. Ini kan betul tadi memang belum ada masih rancu soal definisi dari keuangan negara. Tentu ini yang berdampak kepada kemudian di sistem auditnya Pak Prof. Jadi saya sudah hampir 30 tahun ini di Pertamina, baru akhir-akhir inilah kemudian BPK itu masuk ke anak perusahaan gitu ya. Jadi saya juga rada bingung juga sebenarnya ranahnya BPK ini apakah sampai ke cucu nanti atau sampai kemana gitu ya. Nah, akhirnya membuat terus terang saja sangat menyita waktu dan pikiran kita. Padahal kita juga tetap harus kita juga sudah diawasi oleh, bukan diawasi sebenarnya, menjadi sparring partnernya tim internal audit kita. Jadi apakah Omnibus Law nanti ini juga akan memperbaiki cara-cara ini, karena bagaimana nanti teman-teman itu bisa bergerak, istilahnya seperti Bapak tadi sudah mengatakan Petronas dan segala macam itu maju gitu ya. Dan padahal kita jadi ketakutan ini sekarang, bukan ketakutan sebenarnya, menjadi sangat berhati-hati karena nanti suatu saat juga kita bisa ditanyain oleh BPK gitu kan ya, terkait hal-hal yang seperti Pak Prof katakan tadi. Jadi pertanyaannya mungkin pandangannya Pak Prof itu sebenarnya memang apakah layak BPK itu masuk ke wilayahnya Pertamina Holding? Oke lah barangkali sampai sana, tetapi ke anak perusahaannya itu gimana? Dan apakah Omnibus Law itu juga mencakup ini? Itu saja mungkin Pak Prof, terima kasih. Masih di mute, Pak Prof, mungkin unmute. Oke, udah bisa ya? Ya, sudah terdengar Prof. Makasih Pak Simamura. Ya, saya berkali-kali dimintai pendapat dalam rapat-rapat penyusunan dari Omnibus Law itu, baik dipimpin langsung oleh Pak Erick Thohir maupun oleh Pak Tiko ya, yang menangani masalah ini. Dan saya dengan rekan-rekan para lawyers yang lain yang juga diundang dalam rapat itu punya pendapat yang sama, bahwa sebenarnya kalau negara ini mau maju, ya negara ini harus segera membenahi apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Itu dulu masalahnya. Kalau masalahnya tidak clear, negara ini begitulah. Ya, Bapak diberikan amanat sebagai direksi, bertindak ragu-ragu, takut itu, takut ini, takut begitu kan. Akhirnya kita nggak bisa ngambil keputusan, lama sekali ngambil keputusan, dan kita kalah cepat dengan yang lain. Ya. Kalau Pak Jokowi itu ada yang saya terkesan apa yang beliau bilang ya, katanya kalau dulu orang kaya mengendalikan orang miskin, ya orang pintar mengalahkan orang bodoh, gitu. Tapi sekarang bukan katanya, sekarang ini orang cepat mengalahkan orang lambat. Saya pikirnya juga ya, orang berapapun pintar, berapapun kaya, kalau lambat kalah aja dengan orang yang cepat. Nah, jadi saya kira memang yang paling cepat harus diambil keputusan terkait dengan masalah Omnibus Law ini terkait dengan masalah definisi keuangan negara itu. Ini harus, Omnibus ini sebenarnya secara ide itu bagus sebenarnya, walaupun pelaksanaannya berat nanti. Merumusnya udah pusing kita.
Jadi omnibus ini kan satu untuk semua, kira-kira begitulah. Jadi kalau satu rancangan undang-undang diajukan ke DPR, itu sudah tahu, ini pasal ini misalnya mengatakan begini ya, perusahaan asing yang melakukan investasi di bidang real estate misalnya, dia dapat mempunyai hak guna bangunan atau real estate itu selama misalnya 40 tahun. Begitu ini diterima jadi undang-undang, itu dikatakan dengan berlakunya undang-undang ini, maka pasal sekian undang-undang pokok agraria direvisi, pasal sekian ini direvisi. Jadi dia satu sekaligus merevisi yang lain. Saya katakan tuh ada 23 definisi tentang keuangan negara, dan itu undang-undang BPK lain, undang-undang perbendaharaan negara lain, undang-undang keuangan negara lain, macam-macam, dan akhirnya membingungkan. Jadi ini harus segera diselesaikan, dan kalau ini diselesaikan, ya saya yakin bahwa kita tidak ragu-ragu melakukan satu tindakan. Baiklah, saya sependapat kalaulah Pertamina ini akan dijadikan sebagai holding, pada level holdingnya, ya itu tetaplah pelaku keuangan negara, agak kompromi lah kita. Tapi yang subholdingnya ini supaya bergerak lebih lincah, ya itu pertanggungjawabannya bukan lagi pertanggungjawaban keuangan negara, mestinya itu adalah pertanggungjawaban korporasi. Dan saya pun minta bahwa terhadap BUMN itu sendiri pun, ya itu tidak bisa sembarangan diperiksa-periksa. Ini kadang-kadang inspektorat datang meriksa, lalu kemudian BPKP meriksa, BPK meriksa, habis waktu hanya ngurusin periksa-periksa ini aja begitu ya. Nah, jadi harus ditegaskan siapa yang berwenang. Satu aja yang melakukan audit terhadap mereka. Menurut saya sih lebih tepat BPKP ya. Kalau BPK ya betul-betul uang negara yang APBN langsung itulah yang dia audit. Tapi yang uang yang sudah dipisahkan dan kemudian dilakukan bisnis itu mestinya tidak lagi dilakukan oleh BPK, tapi cukup dilakukan oleh BPKP sebagai satu contoh seperti itu. Kalau sudah BPKP, inspektorat wilayah segala macam itu nggak usah lagi lah terlibat melakukan ini, sehingga kita akan lebih lincah. Dan kalaupun mereka itu diduga melakukan satu kesalahan, ya merugikan keuangan segala macam, itu mestinya tidak langsung masuk polisi, tidak KPK, tidak ini. Kadang-kadang kan pusing kita ini, karena begitu ada LSM lapor ke polisi atau ke KPK, ya, diselidiki, lantas kemudian dipanggil. Orang dipanggil pun sudah panas dingin dulu. Jadi sangat tidak sehat situasi penegakan hukum di negeri kita ini, dan yang tidak sehat seperti itulah kemudian ada kaitannya dengan lambatnya kita melakukan percepatan dalam pembangunan ekonomi kita. Jadi omnibus sebenarnya sudah dirancang seperti itu, Pak. Tapi bagaimana di DPR itu saya nggak tahu, Pak. Saya nggak terlibat lagi ketika draft omnibus itu sudah diserahkan ke DPR. Saya nggak, sampai hari ini saya nggak pernah ditanya lagi bagaimana pembahasannya di sana. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Prof dan Pak John atas tanggapan dan pertanyaannya. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari audiens. Dari Pak Agus Amperianto, PIP Aset 4, Prof, menanyakan mengenai apakah terhadap pengesampingan unsur kesalahan atau mens rea membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu akan bisa berlaku dalam kondisi-kondisi atau alasan-alasan apa saja. Apakah peninjauan akan berfokus pada unsur urgensi, ataukah pembuktian, ataukah potensi bahaya sosial yang harus ditempuh saat itu? Dan ini juga sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Sebastian PEP, Pak Charles Tobing dari Pepsi, Pak Oka dari SDM, yang juga mempertanyakan mungkin juga seputar definisi kerugian. Seperti itu Pak Prof. Silakan Pak Prof, mohon tanggapannya. Iya, memang unsur mens rea itu sangat penting dalam satu penyelidikan tindak pidana. Apakah orang itu memang punya niatan jahat untuk melakukan sesuatu atau tidak. Jadi memang itu harus dinilai dari fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan perkara itu sebenarnya. Penyelidikan dan tingkat penyidikan. Kalau pada tingkat hakim itu sudah lain lagi. Saya selalu berpendirian bahwa niat jahat itu sesuatu yang hanya dapat disimpulkan dari fakta-fakta hukum, dari keterangan-keterangan yang terungkap selama proses penyidikan itu berlangsung. Jadi kalau seseorang itu menjabat direksi dari satu perusahaan BUMN, kalau dia memutuskan sesuatu dan kemudian belakangan
Ya, mungkin pada waktu belakangan itu dia sudah tidak menjadi direksi lagi ya, seperti yang terjadi pada Ibu Karen kan, investasi yang dilakukan oleh Pertamina pada waktu itu ya baik keadaannya, perhitungannya baik gitu. Tapi belakangan ketika beliau sudah tidak lagi menjadi direksi, kemudian itu dipidanakan. Jadi dari situ itu harus dari fakta-fakta hukum yang terungkap ya, baik dalam penyidikan. Nah, kalau di sini sebenarnya tentu akan mempengaruhi nanti apakah penyidik itu yakin bahwa fakta-fakta itu akan dapat dibuktikan dalam persidangan atau tidak. Nah, kalaulah itu misalnya dilakukan oleh polisi, polisi melakukan penyidikan kan nanti ada kontrol dari JPU, dari penuntut umum. Tapi kalau KPK kan dia sendiri, dia yang nyidik, dia juga yang nuntut. Ya kiri kanan aja, di Kejagung juga begitu. Ada di bawah Jampitsus itu ada Dirdik, ada Dirtut, istilah begitu. Jadi ya cuman ya kiri kanan begitu aja. Tapi menurut saya sih harus dengan seksama itu dibuktikan ya dengan fakta-fakta yang ada bahwa memang ada unsur niat jahatnya orang ini begitu. Nah kalau tidak ya tidak. Ya, karena itu saya selalu berpendapat bahwa adanya lawyer itu sangat penting dalam mendampingi seseorang yang disidik dalam kasus-kasus korupsi itu, agar supaya penyidikan itu berlangsung secara seimbang. Sebab saya berpendirian begini, negara ini kan rakyat semuanya, rakyat itu memberikan amanah kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan negara. Bisa aja rakyat ini kemudian disidik oleh negara karena dia diduga melakukan kejahatan. Jadi negara itu menyidik rakyatnya sendiri yang punya kedaulatan, dan karena itu dia harus ada dengan respect penuh. Menurut pendapat saya ya, orang yang disidik dengan penyidik itu kedudukannya itu sejajar. Ya, penyidik itu boleh aja menghadirkan sebanyak-banyak saksi alat bukti untuk menunjukkan dan untuk membuktikan bahwa orang ini salah. Tapi orang yang disangka melakukan kejahatan itu dan lawyernya juga berhak menghadirkan sebegitu banyak bukti, sebegitu banyak saksi, sebegitu banyak ahli untuk mengatakan saya nggak salah. Nah, dan itu ada putusan MK yang saya mohon mengenai saksi. Jadi saksi itu bisa dihadirkan banyak begitu. Dan akhirnya itu gelar perkara yang harus memutuskan nanti secara objektif ya. Ini setelah dari penyidik dikumpulkan alat buktinya, dari advokat dan tersangka dikumpul alat buktinya, sekarang kita paparkan. Cukup kuat nggak ini untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak? Nah, karena kita itu dalam menjalankan tugas negara nggak ada kepentingan pribadi, ya. Jangan orang-orang, oh saya malu nanti, oh kamu kalau nggak bisa bawa ke pengadilan kamu dikasih sanksi, itu nggak benar, ya. Saya sendiri waktu jadi Menteri Kehakiman, waktu zaman saya menjadi Menteri Kehakiman itu saya enak-enaknya manusia ya, karena semua pengadilan itu di bawah saya. Saya mau ngangkat hakim, mau saya aja, saya mau pindahin terserah saya, karena peradilan itu di bawah Menteri Kehakiman zaman saya. Tapi saya 5 kali digugat di pengadilan Tun, saya kalah, ya. Berkalah, saya bilang, ditanya sama staf, Pak Yusril, banding apa enggak? Enggak usah ngapain banding-banding, saya bilang. Saya jadi heran nih sama hakimnya nih, saya bilang ya, ini pegawai penjara, ya, sudah mangkir berkali-kali, lama-lama udah diperingatin, hanya saya pecat. Ya, kalau pegawai penjara kayak begini, nanti napi kabur, ya pecat. Nah, begitu dipecat, dibawa ke Bapek, saya kalah. Dibawa ke pengadilan Tun, saya kalah. Ya udahlah, saya bilang suruh kerja aja lah itu orang, ya. So, saya nggak kenal orang itu, nggak ada kepentingan pribadi, nggak benci dengan dia, nggak juga senang dengan dia, nggak ada urusan. Jadi saya menjalankan tugas negara. Kalau pengadilan bilang saya salah, ya sudah, pulihkan aja hak dia sebagai pegawai. Jadi saya nggak terlalu pusing, karena saya pikir saya nggak ada kepentingan pribadi dengan hal ini. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, baru kita fair menilai. Jadi sebab dalam di sini mens rea ada dalam tahap penyidikan untuk membuktikan ada niat jahat atau tidak. Kalau di persidangan kan ada keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu kan tidak muncul tiba-tiba. Yang hakim ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, tiba-tiba hakul yakin orang ini melakukan kejahatan, itu hakim ngawur namanya itu. Ya, keyakinan hakim itu akan muncul dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Jadi saya kira mens rea itu harus dibuktikan apakah ini memang korporasinya yang berkeinginan melakukan satu kejahatan, korupsi atau kejahatan lingkungan, ataukah itu dilakukan oleh individu-individu. Jadi hanya fakta-fakta selama penyidikan itulah yang membuat penyidik sampai pada kesimpulan ini cukup dasarnya alasannya untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Saya kira seperti itu.
Baik, Prof. Yusril, mudah-mudahan dengan mens rea-nya itu clear, dengan penyelidikan dan fakta-fakta pembuktian, tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk menjudge seseorang itu sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Nah, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya yang masih juga keterkaitan dengan kekhawatiran yang memang ada di lingkungan sekitar kita, Pak Yusril. Dari Pak Ari Wibawa, PIEP, anak perusahaan Pertamina Hulu juga, dan ini pertanyaan sama dengan Pak Yan Martes dari PEP terkait dengan menilik kasus-kasus yang menjerat korporasi maupun direksi korporasi utamanya BUMN, bagaimana prinsip business judgment rule itu bisa diterima berlaku dan tidak masuk dalam ranah unsur pidana korupsi atau kejahatan korporasi, sementara BUMN terikat berbagai dengan peraturan yang berlaku. Mungkin ini dengan penjelasan business judgment rule mungkin ingin ditegaskan kembali seperti apa business judgment rule ini bisa menyelamatkan dari pengurus ataupun pelaku tindak pidana korupsi. Silakan, Prof. Saya nggak begitu ahli untuk menjawab pertanyaan ini. Business judgment rule, apa yang ditanyakan? Betul Pak, terkait dengan sejauh mana sih business judgment rule ini bisa melindungi pelaku ataupun pengurus dari suatu korporasi. Iya, kan kita kalau dilarikan ke pidana kan artinya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang bisa menghapuskan sifat dari suatu tindak pidana. Dan itu biasanya kalau dituntut ke pengadilan, maka putusannya jadi onslah kan begitu. Artinya perbuatan itu ada, ya, tapi dia bukan merupakan satu tindak pidana. Jadi kalau saya baca jurisprudensi dari Mahkamah Agung tentang putusan-putusan pengadilan yang dijatuhi putusan itu dengan onslah, artinya lepas dari segala tuntutan hukum, ya, bukan artinya bebas dari satu tuntutan hukum, itu disebabkan oleh beberapa hal. Jadi yang bersangkutan itu sendiri tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi. Yang kedua, yang bersangkutan itu sendiri tidak menikmati uang hasil korupsi yang dikatakan ada tadi. Lalu kemudian yang bersangkutan juga mengambil satu keputusan yang membawa manfaat bagi kepentingan umum, kepentingan perusahaan misalnya, kepentingan orang banyak, dan sama sekali bukan tindak pribadinya, kepentingan pribadinya. Nah, saya tidak tahu secara spesifik kalau itu dikaitkan dengan business judgment, tapi dalam konteks putusan pengadilan itu kan bisa menghukum karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, atau juga putusan itu memang perbuatan itu ada, ya, tapi dia bukan merupakan satu tindak pidana. Jadi ada alasan pembenar mengapa tindakan itu dia lakukan. Mungkin dalam keadaan-keadaan yang biasa yang kita tahu itu ada force majeure, ada keadaan kahar, ya, kita melakukan ini misalnya karena ada COVID. Dan saya juga waktu jadi Menteri Kehakiman pernah diperiksa sama BPK dan sempat ribut-ribut juga tuh, apa namanya, LSM bilang wah Yusril korupsi segala macam. Masalahnya begini, BPK itu melakukan temuan ada penyimpangan penggunaan anggaran. Ya, sebenarnya penyimpangan itu bukan berarti korupsi, ya. Namanya penyimpangan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ceritanya begini, waktu itu ada kerusuhan besar sekali di Ambon, dan akibat kerusuhan itu kan tahu sendiri kerusuhan Ambon itu, saya aja berapa kali untung aja saya nggak tembak orang di Ambon itu, apa namanya, melerai kerusuhan, ya, orang menggunakan senjata semau-maunya, tembak sana tembak sini. Jadi polisi sama tentara itu pakai truk dirazia, orang-orang itu ditangkapin, dinaikin ke truk, ditaruh di penjara. Nah, dari itu polisi sama jaksa tentaranya pulang. Nah, saya kan Menteri Kehakiman yang bertanggung jawab sama penjara itu. Nah, ya dia tangkap orang pagi-pagi. Kalau sore-sore orang di penjara kan harus dikasih makan tuh orang, ya. Kalau nggak dikasih makan kan kelaparan semua. Kalau kelaparan semua nggak pelanggaran HAM lagi. Nah, saya kan pusing dari mana cara saya ngasih makan orang-orang ini. Jadi adalah anggaran untuk rehabilitasi gedung pengadilan, anggaran untuk itu, untuk ini.
Jadi uang tuh saya instruksikan kepada rekan Will di sana di Ambon, dia bilang, pakai aja tuh duit lu nanti. Wah ini nggak bisa Pak, biar aja saya tanggung jawab nanti daripada ini orang-orang mati kelaparan. Dipakailah uang-uang itu, tapi pembukuannya semua rapi. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK, terjadilah penyimpangan. Jadi saya bilang sama BPK ya, Anda itu kan meriksa di atas meja aja. Saya bilang, saya ini di lapangan, saya ngadapin orang ngamuk di lapangan. Kalau saya nggak begini, mati semua di penjara, nanti seluruh dunia internasional mengecam Indonesia, mengecam negara kita, dianggap melakukan pelanggaran HAM. Tapi akhirnya setelah dijelaskan panjang lebar, ya BPK mengerti. Ya itu ada keadaan yang force majeure. Jadi kita terjadi penyimpangan, tapi tidak ada saya makan uangnya, tidak ada pegawai makan uangnya juga dalam keadaan rusuh seperti itu. Cuman ya image ya udah biasa di koran-koran udah dibilang saya lakukan penyimpangan sudah koruptor, begitulah namanya. Jadi kalau kita jadi pejabat ya tiap hari ya dicaci maki orang ya biasa aja lah gitu. Jadi saya pikir sejauh mana tindakan bisnis itu dapat kita anggap sebagai satu judgement itu ya memang ada ketentuannya di dalam undang-undang kita pasal 97 ayat 5 undang-undang PT itu ada ketentuannya ya, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, kemudian telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, hati-hati, sesuai dengan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan langsung tidak langsung, kemudian telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah ini sebenarnya sudah ada business judgment rule itu di dalam pasal 97 ayat 5 dari Undang-Undang PT, dan ini karena aturan yang bersifat umum, dia juga berlaku bagi BUMN sebenarnya ya. Jadi ini tentu ya saya kira Ibu Karen itu kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung itu karena pertimbangannya seperti ini. Dia telah melakukan sesuatu dengan hati-hati ya, belakangan rugi lagi bisnis lagi kurang bagus saja. Coba kalau bisnisnya lagi bagus ya untung juga kan begitu. Nah, jadi ya, keinginan saya supaya kita hati-hati aja, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kalau tidak betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan, lebih baik jangan kita ambil keputusan seperti itu. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih, Masih ada? Pak. Jam setengah 3. Ya, Pak. Satu lagi boleh ya Pak. Jadi intinya tadi yang penting ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Business judgment rule, jadi kalau memang karena misalnya keterlambatan proyek yang beralasan, karena kebakaran, kepentingan operasional, dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu bisa menjadi alasan pemaaf ya Prof ya, untuk terhindar dari tindak pidana korupsi korporasi. Boleh ya Prof, satu lagi pertanyaan nih, yang mungkin mewakili dari sekian banyak pertanyaan, dari Pak Franz, Legal and Regulation, mengenai apakah keuangan atau kerugian anak perusahaan Pertamina yang dikualifikasikan sebagai keuangan atau kerugian negara, baik oleh Pertamina juga, ketika sudah dibebaskan oleh keputusan RUPS setiap tahun dalam RUPS tahunan itu, bisa juga mempengaruhi pembebasan atau sebagai alasan bahwa memang pertanggungjawabannya sudah diterima oleh RUPS, itu bisa jadi alasan pembenaran untuk terhindar dari tindak pidana korupsi atau tidak, Prof? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, biasanya kan kadang-kadang itu muncul belakangan ya. Pada waktu proses peradilan sudah selesai dan kita tidak lagi punya kesempatan untuk mengajukan itu sebagai bukti di persidangan. Itu seringkali terjadi begitu. Biasanya kan sebelum sampai pada kesimpulan, majelis hakim kan akan tanya, masih ada bukti yang mau diserahkan? Masih ada bukti? Begitu. Tidak, sudah cukup close. Nah, ketika perkara itu sudah dijatuhi pidana, kita dalam tahap banding, tiba-tiba ada muncul fakta baru. Dan itu hanya dapat dianggap sebagai novum. Jadi fakta baru yang novum itu diartikan sebagai kalau fakta itu, bukti itu diketahui pada waktu proses sidang sedang berjalan, maka mungkin putusannya akan lain daripada putusan yang ada. Itu paling-paling hanya bisa dijadikan sebagai novum untuk mengajukan PK atas putusan itu nantinya. Walaupun memang saya kira masih perlu banyak reformasi ya dalam hukum pidana kita terkaitan dengan masalah korporasi ini. Saya ingat satu hari di persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang di Bangka, ada orang dituntut ke pengadilan dengan tuduhan telah terjadi kerugian negara, dan kerugian negara itu katanya adalah kerugian pada PT Timah, ya, TBK.
yang dianggap ya uangnya itu uang negara. Tapi anehnya di dalam persidangan itu juga ditunjukkan laporan tahunan keuangan dari PT Timah, dan di situ ada hasil audit dari lembaga audit internasional lah, di samping audit dari BPK terhadap PT Timah, dan mengatakan bahwa PT Timah untung, PT Timah tidak rugi. Jadi di persidangan itu sempat juga lawyernya itu mengolok-olok jaksa. Ada bilang bersidang di pengadilan ini mengatakan terjadi kerugian negara in kasus PT Timah sekian. Tapi PT Timahnya bilang dia tidak rugi, dia untung. Jadi mana yang benar nih? Ya, karena saya ada jadi jaksa nuntut, jaksanya sempat kelimpungan. Nah, tapi akhirnya hakim itu berpikir sangat ad hoc dan akhirnya diputuskan tetap bersalah orang itu dan dijatuhi pidana. Jadi saya sangat sedih melihat hal-hal seperti ini. Saya kira memang perlu ada reformasi tentang pidana kita supaya ada kepastian hukum di negara kita yang tercinta. Demikian jawaban saya dan terima kasih. Sudah jam 2:30. Mohon maaf segala kekurangan. Ya, Prof, baik. Baik, Prof. Ya, terima kasih atas penjelasan, atas pernyataan yang disampaikan yang telah disimak oleh lebih dari 1.400 perwira Pertamina, dan kami sudah bacakan perwakilan dari para peserta di sampai batas waktu yang berakhir, dan untuk yang belum dibacakan pertanyaannya akan ditanggapi oleh Prof. Yusril dan timnya dalam chat box atau kemudian, dan semoga memang menjadi harapan bersama aturan Tipikor ini akan lebih diimprovisasi atau tadi diadakan suatu development dengan omnibus law ataupun aturan lainnya dari pemaparan dan penjelasan knowledge sharing mengenai hukum korporasi dan tindak pidana korupsi hari ini dapat disimpulkan bahwa sebetulnya memang meskipun anak perusahaan atau afiliasi Pertamina ini bukan BUMN, tetapi tetap berpotensi untuk terkena tindak pidana korporasi karena memang unsur-unsurnya yang penting untuk kita perhatikan adalah adanya melawan hukum, perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun kata dapat ini yang mana kerugian tersebut harus dibuktikan dan diaudit secara konkret, gitu ya Prof ya. Dan kita tidak perlu khawatir dengan tindak pidana korupsi dalam korporasi apabila suatu pengurus atau pelaku atau dalam hal ini direksi atau dewan komisaris korporasi telah memenuhi suatu prinsip business judgment rule atau adanya suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang tadi Prof sudah bacakan di pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, antara lain kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian sesuai dengan kepentingan perseroan, tidak mempunyai kepentingan pribadi atau benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dan telah mengambil tindakan atau memberikan nasihat untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan tersebut tentu memang bertujuan untuk mendorong korporasi melaksanakan kegiatan sesuai GCG yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan dari korporasi tersebut. Akhir kata saya, Eva Maria selaku moderator, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas paparan dan pencerahan yang disampaikan Prof. Yusril. Sukses ya Prof, terus berkiprah di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, bismillah ya Prof. Dukungan dan terima kasih juga atas dukungan dan kehadiran yang luar biasa dari Direksi PHE Subholding Upstream, Direksi Region Subholding Upstream, jajaran manajemen dan Komite Pertamina Group, dan partisipasi yang sangat antusias dan interaktif dari para perwira Pertamina yang hadir saat ini. Semoga sharing knowledge ini bermanfaat bagi kita semua serta tentunya sejalan dengan nilai-nilai utama Pertamina Group: akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, terutama terkait dengan amanah, untuk berpegang teguh kepada nilai moral dan etika yang tentunya termasuk aturan yang berlaku. Say no to corruption. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yang jelita, Mbak Yohana. Silahkan. Terima kasih Ibu Eva Maria, terima kasih juga kepada Prof. Yim yang sudah menyampaikan pemaparan dan sharing knowledge pada siang hari ini. Dan sudah tampil di layar bahwa dengan apresiasi atas waktu yang diberikan dan knowledge yang telah dibagikan kepada kami, kepada seluruh perwira Pertamina, secara simbolik kami sampaikan penyerahan plakat Profesor Yim dan sebagai terima kasih kami, dan secara virtual akan kami serahkan kepada Profesor Yim. Mohon diterima, Prof.
Oke, Baik, terima kasih. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa kami telah menetapkan 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan buku berjudul Yusril Iza Mahendra. Beliau adalah yang pertama, Bapak Yan Martes dari PEP. Selamat Pak Yan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Franz dari Legal and Land Regulation. Dan besar harapan kami kepada Bapak Yan dan Bapak Franz dapat memberikan email korespondensi kepada training.service@pertamina.com dan sisi kepada salah satu respective tim kami, yaitu Bapak Koko Komar di alamat email koko.komar@pertamina.com. Baik, terima kasih sekali lagi dan besar harapan kami hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dan sebelum menutup ingin kami sampaikan salah satu quote yang luar biasa dari Bapak Joe Biden, "Corruption is just another form of tyranny." Saya Yohana undur diri, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara knowledge sharing lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.